Seorang anak toko bos roti viral di media sosial. Pasalnya, dia dengan teganya menganiaya seorang gadis yang merupakan karyawannya sendiri di ruangan penggilingan. Wah, parah banget deh ini. Hingga mengeluarkan cairan merah di kepalanya dong di. Tapi entah kenapa kasus yang sangat transparan ini susah banget nih diusut oleh pihak kepolisian. TKP-nya ada, alat buktinya juga ada, saksinya juga ada. Ada apa gerangan ya? Apa jangan-jangan? Apakah anak bos toko roti ini ada backingan? Lalu bagaimana kelanjutan kasusnya? Dan kalian pasti akan dibuat geleng-geleng kepala atas tingkah dari anak toko bos roti yang sangat sombong ini dong Bi. Suka ngerendahin karyawannya dan sok kebal hukum deh. Waduh. Si paling kebal hukum dong ya. Penasaran kalian dengan kisah lengkapnya? Buaya buntung pergi beli kuota. Jangan nyalau ya, habis nih bos, tamplek dah. Beli kuotanya lewat rawa. Jika kalian sudah subscribe YouTube Via Novika, terima kasih. Yuk kita mulai saja guys. Check it out. Oke Bi, sebelum kita masuk ke inti kasusnya, kalian sudah tahu belum siapa sih anak toko bos roti ini? Yang katanya kebal hukum. Nah, Bija di GSH alias George Sugama Halim merupakan anak dari seorang bos toko roti yang beralamat di Jalan Raya Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Dia tercatat pernah berkuliah di Universitas Yarsi sejak tahun 2010 hingga tahun 2017. Wah, lama ya. Dan George sekarang berusia 35 tahun. Nah, jadi ibunya George ini mempunyai sebuah toko roti yang mana di toko tersebut memperkerjakan beberapa orang karyawan. Nah, salah satu karyawan dari toko roti tersebut bernama DAD alias Mbak Dwi. Nah, Mbak Dwi ini dan anaknya bos toko roti alias si George sering terjadinya percecokan. Selain itu, George ini juga sering menghina dan merendahkan Mbak Dwi sebagai karyawan, dibilangnya orang miskin. Inilah itulah. Hingga terjadilah suatu tragedi yang membuat Mbak Dwi ini melaporkan si George kepada kepolisian dan si George pun ditetapkan sebagai tersangkanya dong. Dan akhirnya George pun ditangkap. Masuk ke kronologi kejadian. Check it out. Tanggal 17 Oktober tahun 2024, Mbak Dwi ini pergi ke toko tersebut bekerja seperti biasanya. Pada hari itu nggak ada yang aneh, nggak ada firasat Mbak Dwi ini akan terjadi sesuatu hingga tibalah saatnya. Nah, kejadian penganiayaan yang begitu sadis itu terjadi ketika Mbak Dwi ini disuruh oleh George alias anak toko bos roti tersebut untuk mengantarkan makanan ke kamarnya. Namun Mbak Dwi itu tentu saja menolak dengan tegas permintaan tersebut karena tidak masuk kepada pekerjaannya Mbak Dwi selaku karyawan. Nah, mendengar permintaannya ditolak oleh Mbak Dwi, George pun langsung marah dan mengamuk lalu melemparkan barang-barang ke arah Mbak Dwi. Mbak Dwi pun dilemparkan oleh George pakai patung, dilemparkan pakai bangku juga, hingga Mbak Dwi pun juga dilemparkan oleh pakai mesin edisi dong guys. Wah, gimana nggak sakit itu ya? Pantas aja mengeluarkan cairan merah di kepalanya Mbak Dwi. Sakit banget lah berarti ya. Tadi saat penganiayaan tersebut ternyata ayahnya si George itu berada di lokasi kejadian dong Bi. Dan melihat hal tersebut, si ayah langsung menyuruh Mbak Dwi untuk keluar toko dan mencoba menengahi pertengkaran tersebut dong. Tetapi nggak lama kemudian dia pun kembali masuk ke toko karena barang-barangnya ada yang tertinggal. Nah, di saat Mbak Dwi ini kembali ke toko mengambil barang-barangnya, ternyata George ini belum puas nih menganiaya Mbak Dwi. Dia kembali melemparkan barang-barang ke arahnya Mbak Dwi dong guys. Wah, parah banget nih si George ya. Melihat Mbak Dwi ini udah berlumuran cairan merah, George pun ketakutan dan lari dong ke belakang toko dong Bi. Wah, bisa takut juga dia ya. Nah, sebelumnya Mbak Dwi ini mengaku George ini sudah berkali-kali melakukan kekerasan verbal kepada dirinya dong. Bahkan sebelumnya Mbak Dwi ini berencana untuk resign dari pekerjaannya, namun gak jadi karena niat itu telah diurungkannya. Dengan catatan, George ini dilarang untuk meminta-minta mengantarkan makanan ke kamarnya.
Sementara itu, kekerasan fisik juga pernah dialami oleh Mbak Dwi pada bulan September lalu dong guys. Jadi berarti sebelum puncak penganiayaan itu pada bulan Oktober, sudah terjadi penganiayaan kepada Mbak Dwi yang kecil-kecilannya di bulan September ya berarti ya. Pada penganiayaan bulan September lalu, George ini melemparkan Mbak Dwi dengan tempat solasi hingga mengenai kakinya. Dan George juga melemparkan Mbak Dwi pakai meja tapi tidak kena guys. Ya syukurlah nggak kena ya guys ya. Namun entah kenapa dong di kasus ini yang sangat transparan, TKP-nya ada, saksinya juga ada, korbannya juga ada. Tapi entah kenapa pihak kepolisian lama banget nih mengungkap dan menangkap pelaku dari kasus penganiayaan ini. Apa yang terjadi ya? Atau jangan-jangan netizen ini berspekulasi bahwa George ini sempat berfoto dengan para TNI. Dituding George ini mungkin mendapatkan backingan dari TNI tersebut. Namun oknum TNI membantah hal tersebut bahwa George tidak mendapatkan backingan dari pihaknya. Menurut kalian gimana guys? Kok lama banget ya kasus ini diungkap oleh pihak kepolisian dan hingga 2 bulan pengungkapannya pun gak bisa diungkap. Dari viralnya kasus ini, nah barulah polisi pun gercep untuk menangkap George dan menetapkan George sebagai tersangkanya dong. Publik ini sangat kecewa. Kenapa baru viral dulu, baru diusut nih kasus? Kenapa nggak dari dulu? Kasus yang sangat transparan ini bisa diusut dalam waktu seminggu sampai 2 minggu saja. Tapi ini berbulan-bulan hingga 2 bulan belum juga terselesaikan. Dan ternyata dong wah nggak nyangka banget. Yang sebelumnya George ini pernah berkata, kamu tidak bisa memenjarakan aku ini kebal hukum. kata si George yang dengan sombongnya kepada Mbak Dwi. Namun Mbak Dwi pun tetap berjuang untuk mendapatkan keadilan kepada dirinya. Orang tuanya Mbak Dwi yang merupakan kaum menengah ke bawah alias pekerja rela menjual motor kesayangannya demi menegakkan keadilan bagi anaknya yaitu Mbak Dwi. No viral, no justice. Apa memang benar seperti itu? Hukum tumpul ke atas, runcing ke bawah. Dan akhirnya George pun ditangkap di Hotel Sukabumi di Jawa Barat pada tanggal 16 Desember tahun 2024 dini hari. Polisi menangkap George usai video penganiayaan yang dia lakukan terhadap Dwi viral di media sosial. Polisi pun menjerat George dengan pasal 351 tentang penganiayaan dengan hukuman paling lama 5 tahun penjara. Menurut kalian hukuman 5 tahun penjara ini apakah sepadan dengan perilaku yang telah dilakukan George kepada Mbak Dwi? Tulis di kolom komentar ya. Nah itulah cerita George, si anak bos toko roti yang tega menganiaya karyawannya sendiri di ruangan penggilingan hingga mengeluarkan cairan merah di kepala korban dong. Wah sadis banget pokoknya. Jika kalian suka dengan pembahasan aku ini, boleh dong klik tombol like-nya dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggal video-video selanjutnya dari aku. Terima kasih, see you next video, bye-bye.